Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, kelas 4B 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian khalayak media. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi massa dan teori yang terkait dengan teori komunikasi massa ini. Jadi, komunikasi massa adalah suatu proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak atau dapat diartikan dengan komunikator-komunikator yang menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus untuk menciptakan makna-makna yang diharapkan agar dapat mempengaruhi publik dan perbedaan-perbedaan melalui berbagai cara. Komunikasi massa ini dituju pada khalayak luas yang bersifat heterogen, anonim, serta tidak mengenal batas geografis kultural. Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan teori massa yang terkait secara spesifik pada komunikasi massa dan beberapa teori lainnya yang digunakan untuk meneliti media massa. Artinya, sebagian besar teori lainnya digunakan dan berkembang di luar bidang studi komunikasi yang diaplikasikan oleh para ahli ke dalam media. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan dan menggunakan 3 teori, yaitu teori imperialisme budaya, sosial kognitif, dan teori penggunaan dan kepuasan. Teori pertama yang akan saya jelaskan adalah teori imperialisme budaya. Teori ini mengemukakan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Dennis McQuell dalam bukunya mengungkapkan bahwa teori komunikasi massa ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Secara sederhana diartikan bahwa nilai yang diperkenalkan adalah nilai kapitalis yang dilakukan karena adanya proses imperialis yang dilakukan secara sengaja atau disadari yang bersifat sistematis, yang menempatkan negara yang sedang berkembang dan lebih kecil di bawah kepentingan kekuasaan kapitalis yang lebih dominan. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh video dari teori imperialisme budaya ini. Jadi video ini adalah contoh dari imperialisme budaya, yang dimana seorang mahasiswa Indonesia yang menirukan tren atau penampilan ala Korea, baik itu dari gaya rambut, sepatu, pakaian, tas, dan menghilangkan cara berpakaian orang Indonesia pada umumnya. Dan ternyata tren serta gaya tersebut sudah banyak diikuti oleh remaja zaman sekarang. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa objek sedang meniru media yang dilihatnya. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana orang yang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Teori sosial kognitif ini dibangun pertama kali oleh seorang psikolog, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an.
Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek yang memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Teori yang ketiga adalah teori penggunaan dan kepuasan, yang dimana teori penggunaan dan kepuasan ini yaitu atas uses and gratification. Teori disebut sebagai salah satu teori yang paling populer dalam studi komunikasi massa. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audiensi mencari, menggunakan, dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang disebabkan berbagai faktor sosial dan psikologis yang berbeda di antara individu audiens. Teori penggunaan dan kepuasan memfokuskan perhatian pada audiensi sebagai konsumen media massa dan bukan pada pesan yang disampaikan. Teori ini menilai bahwa audiensi dalam menggunakan media berorientasi pada tujuan, bersifat aktif sekaligus diskriminatif. Audiensi dinilai mengetahui kebutuhan mereka dan mengetahui serta bertanggung jawab terhadap pilihan media yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Adapun asumsi teori yang dikemukakan oleh Katz, Blumler, dan Gurevich mengemukakan 5 asumsi dasar teori ini yang antara lain. Yang pertama, audiens aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. Yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan lain. Yang keempat, yaitu audiensi sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Dan yang kelima adalah penilaian isi media. Yang kelima, penilaian isi media ditentukan oleh audiens. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.